Halo. Pukul 0.42 tanggal 8 Maret 2014, penerbangan MH370 lepas landas dari Malaysia ke Cina. Pada penerbangan ini, terdapat 227 penumpang, 10 pramugari dan 2 pilot. Kaptennya adalah Tuan Zaharia Ahmad Shah, 53 tahun, salah satu orang paling berpengalaman di Malaysia Airlines. Setelah terbang hampir 30 menit, MH370 melintasi pantai Malaysia dan tiba di atas laut Cina Selatan, semuanya normal. Pesawat memasuki wilayah udara Vietnam. Namun, keadaan mulai tidak normal lagi. Hanya 30 detik setelah memasuki wilayah udara Vietnam, pesawat ini tiba-tiba menghilang dari layar radar. Saat itu jam 1.21 pagi. Kontrol lalu lintas udara di Malaysia mengira pesawat itu berada di luar jangkauan radar mereka, jadi tidak ada yang istimewa. Adapun Badan Kontrol Lalu Lintas Udara Vietnam, mereka melihat MH370 memasuki wilayah udara mereka, namun tiba-tiba menghilang dari layar radar Vietnam. Pihak Vietnam mencoba menghubungi pesawat, tetapi tidak mendapat tanggapan. Setelah mencoba berkomunikasi selama 18 menit, pengawas Vietnam memberitahu pihak Malaysia tentang kejadian ini, tetapi pihak Malaysia tidak melakukan apa-apa. Tidak sampai 4 jam kemudian tanggap darurat dimulai. Saat itu pukul 6.32, saat MH370 seharusnya mendarat di Bandara Beijing, tetapi tidak mendarat. Upaya pencarian pesawat pun dimulai. Pencarian ini adalah usaha besar. Sebanyak 34 kapal dan 28 pesawat dari 7 negara berpartisipasi dalam misi ini, namun tidak ditemukan jejaknya. Sekitar 4 hari kemudian, radar militer kembali memeriksa dan mendeteksi sinyal dari MH370 malam itu. Dengan demikian, pesawat terakhir terlihat pada pukul 2.22. Tapi anehnya, itu tidak terletak di Laut Timur. Sebaliknya, itu berada di dekat Kepulauan Andaman di sebelah barat Malaysia, di atas Selat Malaka. Dan menurut data radar militer ini, pesawat MH370 sedang terbang ke utara. Berita ini mengejutkan semua orang. Kemana tujuan pesawat ini? Apakah pesawat itu terbang kembali ke India dan menabrak pegunungan Himalaya? Beberapa hari kemudian ditemukan bukti baru dari data satelit, diketahui bahwa pesawat secara otomatis berkomunikasi dengan satelit. Ini adalah fitur umum dari pesawat modern seperti Boeing 777. Dari data satelit yang digabungkan dengan sisa bahan bakar dan kecepatan pesawat, para peneliti terus menentukan tempat terakhir di ujung pesawat. Ternyata bukan jatuh ke Himalaya, tapi ke laut. Daerah ini disebut Sinar Ketujuh, 2000 km sebelah barat Australia. Sejak itu, sejumlah operasi pencarian dilakukan di kawasan ini, termasuk di permukaan air dan di bawah laut. Total biaya mencapai 167 juta dolar. Pencarian berlangsung selama 3 tahun, tetapi tetap tidak ada yang ditemukan. Namun ada kabar baik setelah semua kegagalan tersebut, pada Juli 2015, potongan pertama pesawat ditemukan, saat hanyut ke Pulau Reunion, sebelah timur Madagaskar. Sayap pesawat telah ditemukan di sini. Kemudian, pada 2018, perusahaan America Ocean Infinity menandatangani kontrak dengan pemerintah Malaysia. Mereka ingin melakukan operasi pencarian dengan satu syarat, jika mereka tidak dapat menemukan pesawat, mereka tidak akan memungut biaya apapun. Mereka sangat percaya diri dan profesional, bahkan membuat peta 3D dasar laut agar mudah ditemukan. Namun sayangnya mereka juga gagal. Selain penggeledahan, polisi Malaysia juga melakukan operasi investigasi di daratan. Setelah penyelidikan ini, beberapa hipotesis telah diajukan. Teori pertama adalah Zaharia Ahmad Shah melakukan kejahatan itu dengan sengaja. Dia menonaktifkan komunikasi dan mengarahkan pesawat untuk terjun ke laut. Alasannya adalah, pertama, setelah mencapai wilayah udara Vietnam, pesawat mengubah arah 180 derajat. Ini yang tidak bisa dilakukan autopilot. Kedua, pesawat terbang tepat di atas perbatasan antara Thailand dan Malaysia. Tujuannya untuk menghindari radar kedua negara. Dan poin ketiga yang sangat penting, polisi menemukan simulator penerbangan di rumah kapten. Lebih khusus lagi, pada simulator terdapat jalur di mana MH370 sendiri terbang untuk terakhir kalinya. Teori kedua adalah bahwa pesawat itu diserang. Polisi menemukan 2 orang Iran yang menggunakan paspor curian dari Italia dan Austria. Kedua paspor dicuri di Thailand. Mengapa mereka harus menggunakan paspor palsu? Tentunya untuk menyembunyikan identitasnya. Mungkin untuk tujuan mendekati penerbangan. Tapi kemudian, polisi menyimpulkan bahwa, mungkin mereka hanya menggunakan paspor palsu untuk pergi ke Eropa dan mencari pekerjaan. Karena ibu mereka ada di Jerman. Hipotesis ketiga, dikatakan paling sesuai.
Para ahli mengatakan bahwa pesawat mengalami masalah seperti kebakaran di kokpit yang menyebabkan banyak bagian berhenti bekerja. Insiden tersebut merusak sistem pasokan oksigen, membuat semua orang di dalamnya tidak sadarkan diri. Pesawat terbang dengan autopilot hingga kehabisan bahan bakar dan jatuh ke laut. Fakta pesawat berbelok 180 derajat bisa jadi karena pilot masih terjaga dan berusaha mengendalikan pesawat, terbang kembali ke Malaysia. Namun dalam perjalanan pulang, pilot kehilangan kesadaran dan tidak bisa lagi mengendalikan pesawat. Dan di awal tahun 2022, ada harapan baru, yaitu Richard Godfrey, pensiunan insinyur luar angkasa. Ia mengaku telah menemukan lokasi MH370. Pendekatannya adalah dengan menggunakan teknologi gelombang radio dari satelit Inmarsat Inggris. Dan menurut perhitungan Richard, pesawat itu memang jatuh ke busur ketujuh. Namun, jangkauan yang dia zonasi jauh lebih tepat dari sebelumnya, hanya dalam radius 20 mil laut dan pesawat berada di kedalaman 4.000 meter di dasar laut. Meskipun operasi pencarian telah dilakukan di daerah tersebut di masa lalu, mereka mungkin tidak melihat cukup dekat. Richard yakin jika pencarian dimulai kembali, pesawat pasti akan ditemukan, paling lambat setahun. Analisis drift juga dilakukan dengan melihat arus laut. Idenya adalah, jika pesawat memang jatuh di daerah itu, lokasi puing-puing pesawat akan terbawa arus laut hingga mencapai Madagaskar dan pulau-pulau sekitarnya. Sejauh ini sudah ditemukan 27 buah pesawat dan hasilnya sesuai dengan lokasi yang diprediksi oleh Richard. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Richard merilis analisis terbarunya, tetapi tidak ada pencarian formal yang dilakukan. Seandainya dimulai lebih awal, pesawat itu mungkin sudah ditemukan sekarang. Secara keseluruhan, setelah 8 tahun, semua upaya untuk menemukan MH370 masih sia-sia, namun analisisnya semakin mendekati lokasi pesawat tersebut. Kita harus menunggu kabar baik di masa depan. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.